Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Seminar. Saya dari program studi pendidikan bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan penelitian saya, yaitu pengaruh fear of missing out (FOMO) dan hedonic motivation terhadap impulsive buying top-up Robux di game Roblox melalui self-control pada generasi Z. Penelitian ini dilatar belakangi oleh transformasi digital yang mendorong berkembangnya konsumsi digital, yaitu pembelian item virtual pada game online. Lalu generasi Z ini menjadi kelompok yang relevan diteliti karena merupakan digital native dan kelompok yang aktif bermain game Roblox. Nah, game Roblox ini dipilih karena merupakan game populer dengan basis pemain besar di wilayah Jakarta dan didominasi usia 17-24 tahun, yang dimana usia tersebut kelompok generasi Z. Lalu untuk Roblox sendiri itu menggunakan mata uang virtual Robux untuk membeli item virtual dalam game yang membuka peluang terjadinya impulsive buying. Nah, untuk fenomena top up Robux menunjukkan indikasi impulsive buying yang didukung oleh pengalaman pemain di media sosial dan hasil pra-riset yang sudah saya lakukan, yaitu dari hasil tersebut menunjukkan adanya top up Robux tanpa perencanaan yang matang. Nah, perilaku impulsive buying pada top up Robux itu diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu FOMO, hedonic motivation, dan self-control. Untuk research gap penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang menguji FOMO, hedonic motivation, self-control, dan impulsive buying dalam satu model pada konteks top up Robux di game Roblox. Nah, penelitian ini mempunyai rumusan masalah dan tujuan penelitian 7 poin, yang garis besarnya ada 3 poin, yaitu pengaruh terhadap self-control, lalu yang kedua pengaruh terhadap impulsive buying, dan peran mediasi. Nah, penelitian ini menggunakan teori SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respons, menurut Mehrabian dan Russell. Teori ini menjelaskan bahwa stimulus dari lingkungan akan memunculkan proses internal dalam diri individu yang kemudian menghasilkan respon perilaku. Sesuai dengan penelitian ini, FOMO dan hedonic motivation diposisikan sebagai stimulus, lalu self-control sebagai organisme atau proses internalnya, dan impulsive buying sebagai respon perilaku yang dihasilkan. Lalu dengan demikian, teori SOR relevan digunakan untuk menjelaskan bagaimana rangsangan dan dorongan psikologis dapat mempengaruhi pembelian impulsif top up Robux melalui kondisi internal tersebut. Lalu untuk kerangka teori dan hipotesisnya, dalam penelitian ini ada 7 hipotesis. Hipotesis pertama, FOMO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap self-control. Penelitian hipotesis kedua, hedonic motivation berpengaruh negatif dan signifikan terhadap self-control. Hipotesis ketiga, self-control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impulsive buying. Lalu untuk hipotesis keempat dan hipotesis kelima, masing-masing menyatakan FOMO ataupun hedonic motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Lalu hipotesis ke-6 dan hipotesis 7 masing-masing menyatakan self-control memediasi pengaruh FOMO ataupun pengaruh hedonic motivation terhadap impulsive buying. Nah, penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan sesuai dengan masing-masing hipotesis, yaitu ada 7 hipotesis. Dari masing-masing hipotesis tersebut ada penelitian pendukungnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini penelitian kuantitatif, lalu populasinya generasi Z yang aktif bermain Roblox dan berdomisili di wilayah Jakarta. Sampel minimumnya 175 responden sesuai dengan teori Haidt. Untuk teknik samplingnya yaitu non-probability sampling dengan purposive sampling. Kriteria respondennya berusia 17-24 tahun, yaitu generasi Z. Yang kedua berdomisili di wilayah Jakarta. Ketiga aktif bermain Roblox, dan yang keempat pernah top up Robux dalam 3 bulan terakhir. Teknik analisis ini menggunakan sampel LS dengan software Smart TLS. Selanjutnya ada operasional variabel atau indikator. Masing-masing variabel itu ada dimensinya sesuai dengan sumber yang didapat. Untuk variabel FOMO itu sumbernya Groenestein dan Przybylski dengan dimensi pervasive apprehension dan desire for connection. Jumlah item pernyataannya ada 10. Lalu variabel hedonic motivation sumbernya dari Arnold and Reynolds. Dimensinya ada adventure shopping, gratification shopping, idea shopping, dan social shopping. Jumlah item pernyataannya ada 10. Lalu untuk self-control itu sumbernya Arifin dan Mila. Dimensinya ada 2, inhibition dan initiation, dengan jumlah item pernyataannya 6. Lalu impulsive buying, Verplanken dan Herabadi itu ada 2 dimensi, kognitif dan afektif.
jumlah item pernyataannya 9. Jadi total keseluruhan item pernyataan dari penelitian ini ada 35 item pernyataan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan SAMPLS menurut Haier. Lalu analisis ini dimulai dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden. Selanjutnya dilakukan evaluasi outer model melalui uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas mencakup 2 uji validitas, yaitu konvergen dan diskriminan. Lalu untuk selanjutnya uji reliabilitas itu menggunakan Cronbach's alpha dan composite reliability. Setelah melakukan uji reliabilitas dan uji validitas dan uji reliabilitas, yaitu dilakukan ada evaluasi intermodel, yaitu melalui R-square, F-square, Q-square, goodness of fit, dan SRMR. Lalu setelah itu dilakukannya pengujian hipotesis dengan bootstrapping. Oke, kita masuk ke hasil penelitian sesuai sampel utama. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu yang pertama dari jenis kelamin. Untuk penelitian ini didominasi oleh responden perempuan, yaitu sebanyak 112 orang dengan persentase 64%, sedangkan laki-laki sebanyak 63 orang dengan persentase 36%. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden ini itu didominasi oleh perempuan. Ada yang menggambarkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam aktivitas permainan digital dan transaksi top-up robot. Jadi perempuan pada umumnya lebih tertarik mengeksplorasi berbagai produk yang ditawarkan secara daring, yaitu biasanya dapat mempengaruhi munculnya dorongan untuk melakukan pembelian. Selanjutnya profil responden menurut usia itu banyaknya di kelompok usia 22 tahun. Responden ini rentang usianya itu 17-24 tahun yang disebut sebagai generasi Z. Lalu untuk profil responden domisili yaitu dengan 5 wilayah Jakarta, yang jumlah terbanyaknya itu berada di Jakarta Timur, yaitu berjumlah 50 orang. Selanjutnya status pekerjaan itu lebih banyak, mayoritasnya responden dalam penelitian ini berstatus sebagai mahasiswa, yaitu sebanyak 93 orang dengan persentase 53,1%. Dominasi responden yang berstatus sebagai mahasiswa ini menunjukkan bahwa aktivitas top-up robust banyak dilakukan oleh kelompok responden yang masih aktif dalam lingkungan pendidikan. Lalu yang terakhir, profil respondennya menurut tingkat pendapatan atau uang saku per bulan. Mayoritas memiliki tingkat pendapatan atau uang saku per bulan sebesar 1 juta sampai 2.500.000, yaitu sebanyak 68 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendapatan atau uang saku pada kategori menengah. Selanjutnya ada uji validitas konvergen melalui outer loading dan average variance. Berdasarkan hasil pengujian outer loading, itu di awalnya saya menyebar ke 30 responden, dan hasilnya itu ada yang tidak valid satu item, yaitu item pertama dari pernyataan impulsive buying. Itu dinyatakan tidak valid karena tidak sesuai kriteria cross loading, yaitu nilai loadingnya lebih besar ke variabel lain dibandingkan variabel itu sendiri. Jadi sesuai sumber Haier itu dieliminasi, dan saya melakukan uji ulang setelah item pertama itu dieliminasi, dan didapatkan hasil yang menyatakan seluruh indikator dalam penelitian ini valid karena telah memenuhi nilai minimum outer loading, yaitu di atas 0,70. Setelah outer loading itu ada average variance, yaitu berdasarkan hasil ini seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Berarti untuk item pernyataan penelitian ini sesuai dengan kriteria uji validitas konvergen. Selanjutnya masuk ke uji validitas diskriminan melalui Fornell-Laker, kriterian, dan cross-loading. Untuk pengujian Fornell-Laker, ini nilai akar kuadrat F pada masing-masing konstruk yang terletak pada diagonal adalah FOMO sebesar 0,868, Heading Motivation sebesar 0,838, Impulsive Buying sebesar 0,827, dan Self Control sebesar 0,863.
Seluruh nilai diagonal tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Jadi semua konstruk ini dinyatakan sesuai kriteria. Selanjutnya ada cross-loading. Pada cross-loading ini, setiap indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lain. Jadi semua indikator ini dinyatakan memenuhi validitas diskriminan karena nilai cross-loading pada konstruk asal lebih besar daripada nilai cross-loading pada konstruk lainnya. Jadi untuk item pernyataan ini sesuai dengan uji validitas, diskriminan, dan konvergen. Setelah itu dilakukan uji reliabilitas. Untuk mengukur tingkat reliabilitas atau konsistensi internal suatu konstruk, ini menggunakan Cronbach's alpha dan composite reliability. Yaitu nilainya harus lebih besar dari 0,70. Sedangkan hasil ini memenuhi sesuai kriteria, yaitu di atas 0,70. Karena di sini rata-rata nilainya berada di 0,90 ke atas. Jadi item pernyataannya sesuai memenuhi kriteria untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Setelahnya dilakukan evaluasi inner model. Yang pertama ada R-square. Pada hasil pengujian R-square ini didapatkan variabel impulsif buying memiliki nilai R-square sebesar 0,750 yang menunjukkan bahwa 75% variasi pada perilaku impulsif buying dapat dijelaskan oleh variabel FOMO, hedonic motivation, dan self-control. Mengacu pada pedoman Hare, nilai R-square sebesar 0,750 termasuk dalam kategori kuat. Sementara itu, variabel self-control memperoleh nilai R-square sebesar 0,548 yang berarti bahwa 54,8% variasi pada self-control dapat dijelaskan oleh variabel FOMO dan hedonic motivation. Nah, berdasarkan pedoman Hare, nilai R-square sebesar 0,548 termasuk dalam kategori moderate. Nah, dengan demikian, model penelitian ini memiliki kemampuan yang cukup baik dan menjelaskan variasi pada variabel self-control serta impulsive buying. Setelah itu ada F-square untuk mengukur besarnya kontribusi masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hasilnya variabel FOMO itu memiliki nilai F-square sebesar 0,193 terhadap impulsive buying dan 0,206 terhadap self-control. Kedua nilai tersebut berada di atas 0,15 sehingga menunjukkan bahwa FOMO memberikan pengaruh sedang terhadap impulsive buying maupun self-control. Lalu untuk variabel hedonic motivation memperoleh nilai sebesar 0,117 terhadap impulsive buying dan 0,127 terhadap self-control. Nilai tersebut berada pada rentang 0,02 hingga 0,15, sehingga menunjukkan bahwa hedonic motivation memberikan pengaruh kecil terhadap kedua variabel tersebut. Selanjutnya, variabel self-control memiliki nilai F-square sebesar 0,222 terhadap impulsive buying. Nah, nilai tersebut berada di atas 0,15 sehingga dapat dikategorikan sebagai pengaruh sedang terhadap impulsive buying. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa FOMO dan self-control memberikan kontribusi dengan kategori efek sedang, sedangkan hedonic motivation memberikan kontribusi dengan kategori efek kecil terhadap variabel endogen dalam model penelitian ini. Selanjutnya ada Q-square. Q-square ini merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi konstruk endogen pada analisis SAMPLS. Nah, hasilnya variabel self-control itu memiliki nilai sebesar 0,514, sedangkan variabel impulsive buying memiliki nilai sebesar 0,661. Kedua nilai tersebut berada di atas 0, sehingga menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang baik dalam memprediksi kedua konstruk endogen pada penelitian ini. Selanjutnya ada goodness of fit. Itu digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai kemampuan model dalam menjelaskan konstruk yang diteliti. Hasilnya yaitu 0,684, yang artinya nilai tersebut berada di atas batas yaitu 0,36 sehingga termasuk dalam kategori besar atau large fit. Hasil ini menunjukkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara model pengukuran dan model struktural. Nah, untuk nilai GOF ini
digunakan sebagai informasi pendukung dalam mengevaluasi model secara keseluruhan dan diinterpretasikan bersama hasil pengujian lainnya. Data pendukung lainnya itu ada SRMR yang hasilnya didapatkan sebesar 0,054. Nilai tersebut berada di atas yang direkomendasikan, yaitu 0,08, sehingga menunjukkan bahwa model penelitian memiliki tingkat kesesuaian yang baik. Setelah itu dilakukan uji hipotesis. Ada 7 hipotesis. Yang pertama, pengaruh HOMO terhadap self-control. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar min 0,445, nilai t-statistiknya sebesar 3,399, dan p-values-nya sebesar 0,01. Lalu untuk hipotesis kedua, pengaruh hedonic motivation terhadap self-control. Hasil analisisnya menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar min 0,350, lalu nilai t-statistiknya sebesar 2,795 dan p-values-nya sebesar 0,005. Untuk hasil analisis hipotesis keempat, yaitu pengaruh self-control terhadap impulsive buying, hasilnya menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar min 0,350, lalu nilai t-statistiknya sebesar 3,403 dan p-values-nya sebesar 0,01. Selanjutnya hipotesis kelima ada hipotesis keempat, pengaruh HOMO terhadap impulsive buying. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,351, nilai t-statistiknya sebesar 2,829 dan p-values-nya sebesar 0,005. Selanjutnya untuk hipotesis kelima ada pengaruh hedonic motivation terhadap impulsive buying. Hasil analisisnya nilai koefisien jalur sebesar 0,265, nilai t-statistiknya sebesar 2,459 dan p-values-nya sebesar 0,014. Lalu untuk hipotesis keenam, pengaruh HOMO terhadap impulsive buying melalui self control. Hasil ini menunjukkan nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,156, nilai t-statistiknya 2,69 dan p-values-nya 0,08. Lalu untuk hipotesis terakhir, pengaruh hedonic motivation terhadap impulsive buying melalui self control. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,123, nilai t-statistiknya 2,054 dan p-values-nya 0,040. Yang dapat disimpulkan, untuk hipotesis pertama, itu HOMO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap self-control. Nah, artinya semakin tinggi tingkat HOMO, maka kemampuan dalam mengendalikan diri saat melakukan top-up robux cenderung menurun. Untuk hipotesis kedua, hedonic motivation berpengaruh negatif dan signifikan terhadap self-control, yang artinya semakin kuat hedonic motivation, maka semakin rendah pengendalian diri yang dimiliki dalam melakukan top-up robux. Untuk hipotesis ketiga, self-control berpengaruh negatif dan signifikan terhadap impulsive buying, yang artinya rendahnya self-control akan meningkatkan individu melakukan top-up robux secara spontan tanpa perencanaan matang. Untuk hipotesis keempat, yaitu FOMO berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying. Nah, artinya semakin besar FOMO yang dirasakan, maka semakin tinggi kecenderungan untuk melakukan top-up robux secara impulsif. Selanjutnya untuk hipotesis kelima, yaitu hedonic motivation berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulsive buying, yang artinya semakin tinggi hedonic motivation yang dirasakan, maka semakin besar individu melakukan top-up robux dengan impulsif. Untuk variabel keenam, self-control terbukti memediasi pengaruh fear of missing out FOMO terhadap impulsive buying. Jadi FOMO tidak hanya mempengaruhi impulsive buying secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui penurunan kemampuan individu dalam mengendalikan diri. Untuk hipotesis ketujuh, self-control juga terbukti memediasi pengaruh hedonic motivation terhadap impulsive buying. Nah, hedonic motivation dapat meningkatkan perilaku impulsive buying baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penurunan self-control. Jadi dapat disimpulkan dari penelitian ini, itu ada 7 hipotesis dan 7 hipotesisnya itu diterima. Oke, yang terakhir ada rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
Yang pertama, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, tidak hanya di 5 wilayah Jakarta, tetapi juga di daerah lain di Indonesia. Lalu yang kedua, penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang diduga mempengaruhi impulsif buying atau variabel lain yang relevan. Dan yang ketiga, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kualitatif atau mengombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif, yaitu mixed methods, agar tidak hanya memperoleh data dalam bentuk angka, tapi juga dapat menggali pengalaman, alasan, serta pertimbangan responden secara lebih mendalam dalam melakukan top up robux. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.